Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Kodria Zahra dengan NIM J041424 1105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus Parmalat dan juga menjawab pertanyaan yang ada di studi kasus tersebut. Jadi, kasus Parmalat merupakan salah satu skandal penipuan keuangan dan kebangkrutan korporasi terbesar di Eropa yang terbongkar pada akhir tahun 2003, yang sering disamakan dengan kasus Enron karena melibatkan manipulasi akuntansi yang kompleks dan penyembunyian utang masif. Di bawah pimpinan pendirinya, yaitu Callisto Tanzi, Parmalat berkembang pesat dari sebuah pabrik susu lokal di Parma menjadi konglomerat multinasional. Ekspansi bisnis yang sangat agresif pada awal tahun 1990-an ini termasuk akuisisi toko roti, bisnis jus hingga tim olahraga, sebagian besar dibiayai melalui instrumen utang yang dikoordinasikan secara global. Untuk menutupi kerugian operasi dan menyembunyikan utang dari ekspansi tersebut, manajemen Parmalat sejak akhir 1990-an mendirikan puluhan anak perusahaan di berbagai negara swaka pajak, seperti Kepulauan Cayman melalui entitas Banlat serta di Bahama. Manajemen secara sistematis mentransfer piutang tak tertagih ke entitas-entitas ini untuk menciptakan penjualan dan pinjaman fiktif. Parmalat kemudian membukukan hasil pinjaman tersebut sebagai kas tunai di neraca, namun secara sengaja gagal mencatat kewajiban atau utang pengimbang yang menyertainya. Praktik ini menciptakan skema bergaya Ponzi di mana utang baru digunakan semata-mata untuk membayar kewajiban utang lama. Skema ini sangat bergantung pada pemalsuan dokumen tingkat tinggi. Puncaknya, pada tahun 2002, ketika laporan keuangan Banlat disertifikasi berdasarkan surat konfirmasi palsu yang seolah-olah diterbitkan oleh Bank Amerika. Kebohongan ini baru runtuh pada 19 Desember 2003 ketika pihak bank membantah keras keberadaan akun kas dan surat berharga senilai 3,95 miliar euro tersebut. Keberhasilan manipulasi lintas negara ini tidak lepas dari kegagalan fatal prosedur audit independen, di mana firma audit seperti Grant Thornton di cabang Italia dan Deloitte dituduh menyetujui laporan keuangan tanpa memverifikasi keabsahan dokumen saldo kas utama secara memadai. Kelalaian ini merupakan pelanggaran berat terhadap standar audit fundamental seperti ISA atau SPAP di Indonesia yang secara tegas mewajibkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur konfirmasi eksternal secara langsung ke pihak ketiga atau bank guna memvalidasi asersi keberadaan atas kas klien. Di balik dalih manajemen menyelamatkan perusahaan, investigasi kejaksaan justru mengungkap motif pencurian aset, yaitu Callisto Tanzi terbukti telah mengalihkan sekitar 620 juta dolar dana Parmalat secara ilegal ke berbagai rekening keluarganya dan terdapat indikasi aliran uang suap bernilai puluhan juta. Nah, terbongkarnya kas ini seketika menghancurkan nilai saham Parmalat, memaksa perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 24 Desember 2003 dengan total kewajiban yang disembunyikan mencapai 14 miliar euro. Skandal ini memicu tindakan hukum massal secara internasional, termasuk tuntutan penipuan sekuritas dari US Securities and Exchange Commission dan investigasi oleh regulator pasar modal Italia. Besarnya skala krisis ini bahkan memaksa pemerintah Italia untuk mengeluarkan dekret reformasi hukum kebangkrutan secara tergesa-gesa pada akhir 2003 guna memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Callisto Tanzi melalui proses restrukturisasi yang dipimpin oleh komisaris luar biasa Enrico Bondi. Perusahaan dihidupkan kembali sebagai Nova Parmalat yang kembali melantai di bursa pada tahun 2005 setelah manajemen baru hasil memulihkan dana lebih dari 2 miliar melalui penyelesaian gugatan terhadap bank-bank yang memfasilitasi transaksi. Pada puncaknya di tahun 2011, Parmalat resmi diakuisisi oleh raksasa produk susu asal Prancis yaitu Lactalis. Pertanyaan pertama adalah apa saja sinyal peringatan bagi investor dan juga regulator. Yang pertama yaitu adalah anomali arus kas dan juga utang. Para analis pada awal tahun 2000-an sebenarnya telah mempertanyakan mengapa Parmalat memiliki saldo kas yang dilaporkan sangat besar, namun sama sekali tidak menggunakan kas tersebut untuk melunasi utang-utangnya yang menumpuk. Yang kedua adalah penerbitan obligasi yang tidak wajar, yaitu muncul ketika mantan CEO yaitu Fausto Tona mengejutkan pasar dengan mengumumkan penerbitan obligasi sebesar 300 juta euro pada bulan Februari 2003. Hal ini sangat
kontradiktif bagi perusahaan yang mengklaim memiliki likuiditas melimpah. Yang ketiga adalah pembelian kembali obligasi yang fiktif. Secara internal, Fausto Tona dan penerusnya, Alberto Ferraris, menyadari bahwa pengumuman publik mengenai pembelian kembali obligasi perusahaan sebenarnya tidak pernah dilakukan. Dan yang terakhir adalah pernyataan internal yang bocor, yaitu pada akhir tahun 2003 terdapat laporan dari sebuah surat kabar Italia yang mengutip pernyataan seorang eksekutif anonim yang memberitahu investor Amerika Serikat bahwa saldo kas Parmalat sebenarnya tidak ada. Pertanyaan kedua adalah apakah peran eksternal auditor dan juga bank? Yang pertama adalah sertifikasi dokumen palsu oleh auditor. Auditor eksternal dari Grant Thornton cabang Italia mensertifikasi laporan keuangan perusahaan cabang Bonlat di Cayman Island yang ternyata didasarkan pada dokumen pemalsuan. Yang kedua yaitu pengabaian verifikasi langsung. Regulator sekuritas Italia sempat memerintahkan Grant Thornton pada tahun 1999 untuk memverifikasi deposito senilai 3,90 miliar di Bank of America yang diklaim oleh entitas Bonlat. Namun, bukti dari bank tersebut pada akhirnya terbukti sepenuhnya dipalsukan. Yang ketiga adalah kurangnya pengujian substantif. Firma audit Deloitte yang mengambil alih proses audit Parmalat pada tahun 1999 dituduh hanya menyetujui akun-akun perusahaan tanpa benar-benar memverifikasi saldo-saldo kunci yang material. Dan yang terakhir adalah tindakan preventif manajer resiko. Berdasarkan standar perikatan audit, seorang manajer resiko atau auditor seharusnya mengandalkan bukti pihak ketiga dengan melakukan konfirmasi eksternal secara langsung ke Bank of America, bukan sekadar menerima surat konfirmasi fisik yang diserahkan oleh manajemen Parmalat untuk mendeteksi pemalsuan sejak awal. Pertanyaan nomor 3, apa kerumitan struktur lintas yurisdiksi? Yaitu yang pertama adalah penggunaan entitas bertujuan khusus atau SPV. Manajemen Parmalat mengoperasikan perusahaan cangkang di berbagai yurisdiksi, seperti perusahaan Belanda bernama Quinde, untuk memindahkan piutang tidak tertagih dan menyembunyikan kewajiban. Yang kedua adalah manipulasi di negara suaka pajak. Entitas-entitas pendukung utama didirikan di wilayah suaka pajak seperti Cayman Island dan Bahama untuk menghasilkan penjualan dan pinjaman fiktif tanpa terdeteksi. Dan yang terakhir adalah hambatan yurisdiksi investigasi. Skema lintas negara ini sangat menyulitkan penegakan hukum karena otoritas Italia harus berkoordinasi secara ekstensif dengan lembaga asing seperti SEC dan FBI di Amerika Serikat untuk menggerebek afiliasi dan mengumpulkan bukti kecurangan di luar neraca. Pertanyaan keempat adalah apa garis batas antara rekayasa keuangan dan penipuan? Yang pertama adalah alibi penyelamatan perusahaan. Orang-orang dalam Parmalat awalnya bersikeras bahwa sebagian besar skema penipuan tersebut dirancang murni untuk menjaga perusahaan tetap bertahan selama menghadapi kerugian dalam usaha ekspansi di Amerika Latin. Yang kedua yaitu bukti memperkaya diri sendiri. Terlepas dari klaim tersebut, jaksa penuntut menemukan bahwa mantan CFO menuduh keluarga Tanzi menerima uang suap puluhan juta dan Kalisto Tanzi sendiri telah mengalihkan dana Parmalat sekitar 620 juta ke rekening keluarganya. Dan yang ketiga adalah pelanggaran prinsip laporan keuangan. Tindakan ini secara eksplisit melampaui batas rekayasa keuangan yang legal menjadi penipuan murni ketika manajemen sengaja membukukan hasil pinjaman baru sebagai kas tunai, sementara kewajiban pengimbang dari pinjaman tersebut sama sekali tidak dicatat, sehingga menciptakan skema bergaya Ponzi. Tindakan ini melanggar prinsip dasar asersi manajemen mengenai kelengkapan dan penyajian jujur. Dan yang terakhir adalah apa prioritas pemulihan oleh komisaris luar biasa? Yang pertama adalah fokus pada pemulihan aset melalui litigasi. Enrico Bondi sebagai komisaris luar biasa memprioritaskan pengembalian dana melalui jalur hukum terhadap bank-bank besar. Manajemen baru Parmalat pada akhirnya berhasil memulihkan lebih dari 2 miliar melalui penyelesaian dengan institusi seperti Morgan Stanley dan Merrill Lynch untuk mendanai kompensasi bagi para kreditur. Yang kedua yaitu restrukturisasi operasional. Di bawah pengawasan Bondi, Parmalat tetap melanjutkan operasi secara terbatas dengan fokus kembali pada bisnis inti produk susu yang memungkinkan perusahaan segera kembali mencetak laba. Dan yang terakhir adalah pembentukan entitas baru. Untuk menyelamatkan kelangsungan usaha, Bursa Saham Italia menghapus pencatatan Parmalat yang lama dan meluncurkan Nuova Parmalat atau Parmalat baru yang direstrukturisasi pada Oktober 2005 dengan menukar saham lama dengan saham baru.
Sekian penjelasan saya mengenai kasus Parmalat. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.